Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita lewat media sosial ini. Kita telah memasuki minggu yang ke-38 dalam masa PKPP ini. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita yang tiada sekalipun pernah meninggalkan kehidupan kita. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, hamba serahkan saat ini, waktu ini Tuhan, diri hamba dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Penuhilah hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Letakkan setiap firman kebenaran-Mu untuk dikeluarkan melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Untuk disampaikan kepada anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu, supaya mereka semua dibangun ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Berkati hamba yang berkhotbah dan mereka yang mendengar ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuat darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amen. Amen. Tema hari ini adalah kehidupan yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kehidupan yang kudus? Ketika kamu mengambil keputusan untuk hidup kudus dan dipisahkan dari dunia ini, berarti kamu telah menumbuhkan kuasa super alami di dalam kehidupan kamu. Memasuki abad yang ke-20, ada terjadi satu kebangunan rohani yang besar-besaran di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang sangat dahsyat sekali, terjadi di Jalan Azusa di California, di mana semua orang yang ada di Jalan Azusa di California ini, mereka mengalami satu kebangunan rohani. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya atas setiap orang yang ada di tempat itu. Mereka mengalami mujizat yang sangat besar sekali dalam kehidupan mereka. Dan setiap orang yang terlibat di dalam kebangunan rohani ini, mereka hidup dengan satu kehidupan yang kudus yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Jadi melalui pencurahan Roh Kudus ini banyak terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Di sini ada perbedaan antara kebenaran dan kekudusan. Kebenaran adalah sesuatu yang kita terima pada saat kita menerima Yesus Kristus masuk dalam hidup kita menjadi Tuhan, Juru Selamat di dalam diri kita. Kita dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita boleh datang kepada Bapa dengan kebenaran atas nama Yesus Kristus. Sedangkan kekudusan ini berbeda dengan kebenaran. Kekudusan adalah dipisahkan atau disucikan untuk satu kehidupan ilahi. Salah satu definisi daripada kekudusan adalah dimurnikan. Dalam bahasa Ibrani-nya, kekudusan adalah kadosh. Kadosh artinya adalah naik lebih tinggi. Tuhan memanggil kita untuk naik ke standar kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sebagaimana Dia hidup dan berpikir sebagaimana Dia, Tuhan, berpikir. Inilah panggilan Tuhan bagi gerejanya untuk hidup kudus, sebab Tuhan kita adalah kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14, 15 dan 16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan hidup adalah keputusan untuk memilih bagaimana menjalani kehidupan
ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu bertingkah laku, semuanya haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini ada beberapa cara yang boleh menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan. Salah satunya yang pertama adalah memisahkan diri dari dunia. Memisahkan diri dari dunia. Alkitab selalu memperingatkan kita akan garis batas antara kita dengan dunia ini. Maksudnya, pola pikir kita itu janganlah seperti dunia. Karakter kita itu janganlah seperti dunia. Tingkah laku, perkataan. Jadi harus berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kita harus belajar hidup sebagaimana Yesus hidup pada saat dia ada di dunia ini. Jangan kita hanya tahu bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tapi sangat disayangkan sekali, banyak orang Kristen yang hidup hanya sebagai orang Kristen gereja. Orang Kristen saat datang beribadah. Karena kalau mereka datang ke gereja, mereka akan nampak holy, pakaiannya sangat rapi, semuanya berbeda dengan pada saat mereka ada di luar daripada gereja. Jadi kalau mau dikatakan, maaf cakap, orang luar yang bukan di dalam Kristen, mereka keadaannya lebih baik daripada orang Kristen. Di depan pastor kelihatannya sangat baik, tapi kalau tidak ada pastor, mulailah bertingkah laku sangat liar sekali. Saya banyak mendengar di antara jemaat yang berkata, di depan pastor aja dia oke, tapi kalau di belakang pastor, kalau pastor tidak ada, inilah itulah, banyak sekali tingkah-tingkah yang aneh keluar daripada orang tersebut. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berbuat demikian. Kita harus taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Jelas, karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan pola pikir dunia. Jangan kamu menjadi orang yang sakit seperti dunia ini. Jangan kamu hanya mendengar hawa nafsu seperti orang dunia ini. Tapi kamu harus, sebagai orang Kristen, kamu harus berjalan di dalam terang jalan Tuhan. Setiap kali kamu boleh menghabiskan masa dan waktu kamu di depan handphone berjam-jam. Kamu juga boleh berkumpul dengan teman-teman yang suka bergosip. Tapi kalau dikatakan untuk Tuhan, datang untuk Tuhan, selalu yang terdengar adalah sorrylah, penatlah, capeklah, letihlah, tidak ada masalah, sibuklah. Banyak sekali segudang alasan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum waktunya terlambat, mari kita bertobat, datang kembali ke hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen seharusnya kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan, tapi akhirnya malahan terlibat
ikut-ikutan masuk di dalam kegelapan. Waktu kita berdoa, waktu kamu berdoa mungkin kamu berkata demikian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tidak ada seorang pun yang membawa kamu ke dalam pencobaan, tapi kamu dibawa oleh keinginan nafsu sendiri. Jadi janganlah kamu mengatakan, gara-gara dia saya menjadi begini. Tidak ada alasan yang demikian di hadapan Tuhan. Tapi ini adalah pilihan kamu sendiri. Memisahkan diri dari dunia memang adalah satu tantangan yang berat, satu cabaran yang berat. Sebab menjadi yang berbeda dengan dunia, terkadang orang-orang mendapat penganiayaan daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi Tuhan Yesus telah mengingatkan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi dunia membenci kita itu adalah wajar, karena kita bukan lagi dari dunia. Kita telah dipisahkan, kita telah dipanggil Allah masuk di dalam kerajaan terangnya. Tapi jangan kita merasa kecewa. Ingatlah selalu akan berkat yang besar yang akan kita terima. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Hidup kudus bukanlah satu hal yang menakutkan, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Sebab orang Kristen kita semua dipanggil untuk hidup kudus di dalam kekudusan Tuhan. Mungkin banyak di antara kamu yang bertanya, bagaimana saya boleh hidup kudus? Rasanya adalah satu hal yang sangat mustahil sekali. Karena apa? Karena hukum daripada Tuhan itu sangat sukar untuk diikuti. Jadi ini adalah tidak mungkin bagi saya untuk hidup kudus. Saudara-saudari yang terkasih, ini sangat mungkin dapat dilakukan kalau kamu mau menaruh fokus kamu kepada karakter daripada kasih karunia Tuhan. Janganlah kamu menaruh fokus kamu kepada hukum Tuhan, karena hukum adalah mematikan. Tetapi kasih karunia Tuhan akan memampukan kamu dan saya untuk hidup kudus. Hukum memberikan kamu satu gambaran daripada kekudusan, tetapi kasih karunia Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk hidup kudus. Ketika Tuhan memberikan kita perintah untuk hidup kudus, maka Dia, Tuhan juga akan memberikan kita kasih karunia-Nya agar kita mampu melakukan perintah-Nya. Yang kedua, jauhilah pencobaan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kamu dapat menjauhi pencobaan yang ada di dalam kehidupan kamu, sebab di dalam kamu, di dalam kita ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu yang dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menjauhi pencobaan adalah pilihan kamu sendiri. Artinya, kamu dapat memilih untuk menuruti keinginan daging, hawa nafsu, atau taat kepada kehendak Tuhan. Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar untuk memuaskan nafsu birahinya, apa yang Yusuf pilih? Dia pilih untuk lari daripada menikmati kemewahan hawa nafsu untuk hidup lebih baik di rumah Potifar. Ketika kamu tahu itu adalah perbuatan dosa,
Itu adalah satu godaan bagi kamu. Kenapa kamu masih mau ikut melakukannya? Padahal kamu boleh memilih untuk menjauhi, meninggalkannya. Tetapi karena keinginan hawa nafsu, kamu tidak rela untuk meninggalkannya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percaburan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, turutilah firman Tuhan. Turutilah firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mematuhi firman Tuhan adalah satu berkat yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita semua. Dengan menuruti firman Tuhan, maka hidup kamu akan dirubah dari dalam. Kamu akan menjadi tidak sama lagi seperti manusia yang lama. Tapi melalui firman Tuhan, hidup kamu diperbaharui dari hari ke hari. Dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya kudus? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Amin. Ini adalah perkataan daripada Mazmur. Taatilah firman Tuhan, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita ke depan. Berjalan dalam Tuhan dengan selalu menaruh perhatian akan setiap firman Tuhan dan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat, firman Tuhan untuk mengajari kita, mendidik kita, membawa kita dalam kebenaran. Ketika kamu memisahkan diri dari dunia ini, berarti kamu telah menjauhi pencobaan dengan mentaati firman Tuhan. Kamu akan hidup di dalam kekudusan dengan motivasi daripada kasih karunia Tuhan. Ingat, kehidupan yang kudus bukan terjadi secara semula jadi, tapi ini adalah satu keputusan untuk memilih jalan kehidupan bagi kita di masa yang akan datang. Kiranya terang kasih daripada Tuhan kita, Kristus Yesus, akan terus bersinar atas kehidupan kamu untuk memilih kehidupan yang kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan Tuhan firman yang telah dikhotbahkan ini dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus mulai yang bekerja bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Supaya Tuhan mereka membuat satu keputusan untuk memilih kehidupan yang kudus ya Tuhan. Pada saat mereka memilih kehidupan yang kudus, mereka bersedia untuk memisahkan diri mereka daripada dunia ini ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kasih karunia untuk memampukan mereka ya Tuhan, menjauhi setiap pencobaan dan mentaati firman-Mu ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami yang mau setia, yang mau taat, yang mau mengikut kepada
kepada jalan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang terpuruk di dalam kegelapan, bagi mereka yang tenggelam di dalam hawa nafsu, pada saat ini juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan membangkitkan mereka kembali Tuhan, mengangkat mereka kembali Tuhan, untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba serahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar mereka semua Tuhan rela mempersembahkan hidup mereka sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati dimanapun mereka berada, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan setiap pekerjaan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar terang cahaya-Mu terus bersinar atas diri kami di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, untuk terus memegang, bersandar kepada firman kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.